Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sahrami dari DKV 21F Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dari film Yuni karyanya Kamila Andini dengan menerapkan muted group theory. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Komunikasi sesi 10. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama perlu kita ketahui apa itu muted group theory. Untuk teori grup sendiri, atau biasa disingkat dengan MGT, adalah sebuah teori komunikasi yang difokuskan pada bagaimana suatu kelompok, yang terpinggirkan atau termarginalisasi dalam masyarakat menjadi bungkam atau sulit untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Karena bahasa yang digunakan oleh kelompok dominan tidak memperbolehkan pengalaman dan pandangan mereka diungkapkan dengan jelas. Mungkin secara singkatnya, teori muted group ini merupakan suatu teori di mana ada suatu kelompok yang tidak bisa mengekspresikan atau mengungkapkan pendapatnya pada halayak umum dikarenakan terbungkam oleh kelompok yang dominan. Mungkin untuk contohnya seperti banyak dari kita bagaimana laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan dalam hal kekuasaan. Seperti itu contohnya. Untuk selanjutnya. Nah, kita masuk ke tugas utamanya, di mana analisa yang saya gunakan pada film Yuni ini, karya Kamila Andini, menggunakan metode teori group. Ini adalah beberapa scene yang saya ambil untuk saya analisa. Baik, untuk scene yang pertama bisa kita lihat. Di sini terlihat Yuni sedang menelpon dengan ibunya, di mana ibu Yuni hanya terpikirkan bahwa wanita hanya terbatas sampai bekerja di pabrik. Posisi di sana Yuni sedang menjelaskan bagaimana masa depan yang akan diambil oleh Yuni sendiri. Dan ternyata ibunya hanya menjawab beberapa pilihan yang dimana pilihan itu hanya sebatas bekerja sampai pabrik atau sebagai karyawan saja. Di sini teori muted group ini memperlihatkan bahwa wanita sudah terbungkam dalam hal pekerjaan. Jadi di mana pekerjaan itu terlihat hanya untuk laki-laki saja. Sedangkan wanita hanya terbatas sampai pabrik ataupun sampai pegawai biasa. Tidak terpikirkan untuk menjadi seorang wanita karir ataupun menjadi seorang bos atau lebih daripada itu. Scene kedua. Scene ini memperlihatkan ibu-ibu yang sedang mengungkapkan pendapat pada Yuni bahwa wanita itu hanya bisa menjadi ibu rumah tangga. Media teori group di sini bisa kita lihat bahwa mungkin budaya yang sudah tertanam dalam masyarakat kita, terutama orang-orang yang bisa dibilang sudah tua, berpikir yang sangat sederhana, di mana tugasnya seorang wanita itu hanya terbatas jika tidak bekerja, maka dia akan menjadi ibu rumah tangga. Hanya sampai sana. Mereka pun sampai bilang kepada Yuni, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Yang mana perempuan itu sebenarnya pentingnya di dapur, sumur, dan juga kasur. Hanya sampai di sana saja. Padahal Yuni sendiri berpikir untuk bisa melanjutkan pelajarannya, melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Baik, kita masuk scene 3, di mana di sini Yuni sudah dilamar oleh seorang bernama Imam, di mana Imam sendiri merupakan seorang mandor dari Semarang yang mana dia pindah ke daerah sekitaran Yuni. Di sini Yuni tidak menyangka bahwa dia ternyata akan dilamar secara cepat oleh seorang yang belum dia kenal, bahkan hanya pernah bertemu satu kali. Di sini dia sedang ke warung untuk membeli suatu barang, lalu ibu-ibu di sana menjelaskan bahwa memberikan pendapat di mana Yuni ini enteng jodoh katanya, sampai memberikan selamat, di mana
dia berpikir bahwa jika ada seorang wanita yang dilamar oleh seorang pria yang mempunyai pekerjaan yang bisa dibilang bagus, itu merupakan suatu keuntungan yang dan harus dipercepat untuk dijodohkan. Tanpa perlu memikirkan posisi wanita itu seperti apa, sedang apa, dan sedang di tahap mana. Baik, di scene keempat ini bisa kita lihat bahwa Yuni dilamar untuk kedua kalinya oleh seorang yang cukup berumur, dan beliau ini merupakan ayah dari temannya sendiri, itu Maesaro, di mana Yuni ini hanya pernah bertemu sekali beberapa waktu sebelumnya untuk bermain ke rumah temannya ini, yaitu Maesaro. Dia bertemu dengan ayahnya Maesaro, lalu ternyata ayahnya Maesaro besoknya langsung melamar Yuni, dan dia juga sudah meminta izin kepada istrinya dan juga diizinkan. Bisa kita lihat di sini seorang yang bisa dibilang cukup berumur hanya memikirkan nafsunya sendiri, di mana dia merasa dia mempunyai uang untuk menafkahi keluarganya dan juga bisa mencari istri lagi. Bahkan tidak peduli istrinya itu semudah apa, kondisinya seperti apa, tidak peduli si Yuni ini keinginannya apa, ataupun apakah dia ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari pembelajarannya. Di sini tidak diperlihatkan bahwa Bapak Maesar ini peduli akan hal itu. Scene 5, ya ini adalah scene terakhir yang saya ambil, di mana Yuni dilamar untuk ketiga kalinya, dan sekarang Yuni dilamar oleh gurunya sendiri, guru bahasa Indonya, yaitu Pak Damar, yang sebenarnya Yuni ini sebelumnya sangat kagum dan bahkan bisa dibilang dia suka dengan Pak Damar ini. Tetapi pada scene kali ini Yuni sudah mengetahui sifat asli dari Pak Damar, yang ternyata dia ini agak mempunyai kelainan, yang dimana Pak Damar ini bisa dibilang suka bersolek seperti itu. Di sini saya tuliskan bahwa Pak Damar melamar Yuni agar bisa membungkam Yuni yang mengetahui sifat asli Pak Damar. Balik lagi ke awal, di mana muted dari grup di sini, Yuni ini sebagai muted group atau suatu kelompok yang terbungkam, bisa dibilang terbungkam oleh seorang laki-laki yang dia berpikir bahwa saya ini lebih berkuasa dan bisa membungkam seorang yang mungkin bisa dibilang akan menjadi ancaman bagi saya sendiri. Dan terlihat di sana Yuni tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan sampai scene terakhir diperlihatkan bahwa akhirnya Yuni menerima pernikahan dengan Pak Damar, meskipun dia akhirnya kabur. Dia memilih jalan sendiri. Seperti itu. Akhirnya kita sampai kesimpulan, di mana kesimpulan yang saya ambil sendiri ini merupakan pendapat dari saya sendiri, dan juga dari awal ini merupakan hasil analisa pure, hasil dari pembicaraan saya sendiri, merupakan pendapat saya sendiri untuk semua analisa yang saya buat. Lalu dari kesimpulan ini yang saya ambil bahwa dalam film Yuni ini cukup menggambarkan bahwa peran wanita yang sangat dibatasi oleh banyaknya tekanan dan juga pemahaman yang dimana ini menjadi turun-temurun, yang menjadi budaya bahwa wanita itu lemah dan pria memiliki peran dan juga kekuasaan yang lebih dominan dalam setiap halnya. Seperti itu. Terima kasih.